Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kakansar Pangkal Pinang, ada Madeoka. Selamat siang, Pak Madeoka. Selamat siang, Ya, Mbak. Pak Madeoka, betul helikopter milik Polairut ini sudah ditemukan, Pak? Betul, satu korban, satu target sesuai dengan rencana operasi kita ditemukan di daerah radius yang sesuai dengan menjadi target operasi hari ini. Demikian, Mbak. Ya, kalau dari data manifest, ada 4 orang di dalam helikopter tersebut. Satu sudah ditemukan, 3 yang lain seperti apa, Pak? Tiga yang lain target masih dalam pencarian. Mudah-mudahan hari ini dapat mendapatkan hasil yang terbaik untuk pencarian, Pak, hingga sore hari ini. Oke, lalu langkah apa terdekat yang akan dilakukan oleh tim SAR di sana, Pak? Hari ini, sesuai dengan rencana yang telah kita susun, kami Basarnas dalam hal ini membantu karena ini adalah pesawatnya adalah milik Polri. Jadi kami dari Basarnas, arahan Bapak Kabasarnas untuk membantu misi kemanusiaan, mencari target di sekitar lokasi sesuai dengan rencana kita. Memang pendalaman kita terhadap lost contact yang kita temukan di lost contact pada pukul 13.20 hingga 13.26. Nah, target posisi yang kita cari, kita plot di waktu yang tersebut, demikian. Nah, dari hasil tersebut kita merencanakan di radius 5 nautical mile dari lokasi yang kita duga. Kemudian kurang lebih dari lokasi kita temukan di dalam area yang sudah kita tentukan. Demikian satu target yang ditemukan pada pagi hari ini. Demikian, Mbak. Satu target ini ditemukan dalam kondisi seperti apa, Pak Made? Kondisi ditemukan oleh nelayan yang memang apa yang disampaikan rekan-rekan semuanya dari polisi, dari rekan-rekan pemerintah daerah, juga dari Basarnas menginformasikan seluruh nelayan yang berangkat melaut agar memonitor juga terkait target yang kita cari. Apabila ada penemuan agar menginformasikan. Nah, pukul 9 menginformasikan kepada tim SAR gabungan, kemudian tim SAR gabungan mengevakuasi dari nelayan yang melihat atau menemukan target pertama. Kemudian target korban dalam kondisi mengapung dengan life jacket yang ada di badan. Demikian kondisi meninggal, demikian, Mbak. Ya, lalu untuk helikopter sendiri, Pak, ini titik koordinatnya sudah ditemukan dengan pasti dan laporan di lapangan kondisi dari helikopter ini seperti apa, Pak Madeoka? Baik, untuk temuan korban di atas permukaan itu hanyut gitu ya. Kesulitan kita di dalam menentukan titik koordinat helikopter jatuhnya di mana masih belum, Oh, tetapi oke. area yang sudah kita persempit, yang tadinya lost contact dari Pangkalan Bun menuju Belitung gitu, Tanjung Pandan ya, kita sudah bisa persempit antara Pulau Bakulimau ke Manggar, demikian. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan titik helikopter jatuh, kita melakukan dua teknik, yaitu untuk korban sebagai target, person in water kita visual di atas permukaan, kemudian secara teknis untuk helikopter, karena areanya masih terlalu luas, jadi titiknya belum ditemukan, tetapi menggunakan side scan sonar 2 dimensi ataupun 3 dimensi, saat ini yang dimiliki oleh rekan-rekan Polair yang ada di kapal patroli, kita cari dengan side scan sonar, demikian, Mbak. Ya, Pak Made, artinya radius pencarian titik pasti koordinat dari helikopter ini sampai sejauh ini ditetapkan sejauh apa, Pak? Atau dipersempit sampai lingkup mana? Dari luas area yang cukup jauh di atas 10 nautical mile kita persempit menjadi 5 nautical mile, sehingga hanyutan dari target yang menjadi rencana operasi kita adalah person in water, karena kita duga memang analisa kita bahwa helikopter mengalami insiden di atas permukaan air, demikian. Kemungkinan besar kita mencari target yang kita menjadi target 4 orang ini di atas permukaan terlebih dahulu, demikian. Ya. Itu lebih memudahkan untuk kita secara visual, namun untuk di bawah permukaan kita butuh alat atau pendeteksian yang
betul-betul akurat untuk mendeteksi di mana persis jatuhnya helikopter tersebut, demikian Mbak. Pak Made, untuk satu orang korban yang sudah ditemukan ini, ditemukannya di titik lokasi perairan mana, Pak? Eh, Sesuai dengan target kita di perairan Manggar ya, perairan Manggar. Dari lokasi lost contact itu kurang lebih ke 7 nautical mile ke arah barat barat laut, demikian Mbak. Masih dalam tahap target yang sesuai dengan kita rencanakan. Eh, Target kita di atas permukaan biasanya tidak berada di titik lokasi yang sama, namun ketika dihempas oleh angin dan arus, dia akan berubah ke sesuai dengan arah arus dan angin yang menjadi drip atau hanyutan dari target yang kita cari, demikian. Ya, Pak Made, untuk data-data kembali lagi mencari titik koordinat helikopter dan juga mungkin korban yang lainnya, apakah ini juga mendapatkan petunjuk dari nelayan-nelayan yang juga berlayar di sekitar perairan tersebut atau seperti apa, Pak? Petunjuk nelayan memang kita jadikan panduan untuk menghitung luas area, karena nelayan tidak memiliki GPS, demikian Mbak. Jadi GPS tersebut koordinat pastinya tidak tahu, hanya mengetahui misalnya contohnya ditemukan jok dari sandaran helikopter itu hanya perkiraan saja 3 nautical mile dari pelabuhan Manggar, demikian. Jadi kita petakan karena di laut agak kesulitan kita di dalam menentukan titik, jangankan 1 nautical mile, 10 meter saja dengan titik yang tidak akurat yang kita dapatkan, akan kita menemukan kesulitan bahwa target tidak akan ditemukan, demikian Mbak. Ya, dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh tim di lapangan, Pak, apa kemudian upaya-upaya yang coba untuk terus dioptimalkan untuk bisa mencari titik koordinat dari helikopter dan mungkin juga 3 orang kru yang lain yang masih belum ditemukan? Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kami berupaya untuk melakukan pencarian 2 teknik kita lakukan, di atas permukaan dan di bawah permukaan. Di atas permukaan kita mengerahkan hampir 7 kapal hari ini di sekitar lokasi penemuan, baik penemuan debris, penemuan korban, terus kemudian sesuai dengan rencana operasi SARMAP yang sudah kita buat, secara pola pencarian paralel, demikian, untuk apabila korban berada di atas permukaan, kita akan lakukan evakuasi. Yang kedua, teknik di bawah permukaan harus menggunakan dengan teknik side scan sonar. Nah, side scan sonar ini kita berupaya untuk melakukan, yang pertama tadi sudah dari rekan-rekan Polair sudah melakukan penyapuan dengan rencana 2 dimensi side scan sonar di lokasi, demikian Mbak. Ya, kalau laporan mengenai jatuhnya helikopter ini, Pak, pertama kali diketahui atau diterima oleh tim SAR seperti apa kronologinya? Kembali kami sampaikan kronologi bahwa 2 helikopter yang terbang dari Pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan, demikian, karena ini kembali dari penugasan ke home base Pondok Cabe, dari Kalimantan menuju Pondok Cabe melalui Pangkalan Bun dan Tanjung Pandan, demikian. Informasi yang awal kami terima, kami mendalami kronologi sedetail mungkin sehingga kita bisa mempersempit area pencarian, yaitu di komunikasi dengan pilot yang helikopter Bolko yang landing P1113, bahwa disampaikan pada saat pukul 13.20 komunikasi terjadi terakhir ya, komunikasi terjadi terakhir bahwa 11.003 helikopter P1103 ini akan menyampaikan kepada 11.13 itu bahwa dia akan landing terlebih dahulu. Nah, begitu beriringan informasi di waktu yang sama tersebut, P1113 itu melihat ada cuaca yang mendung tebal, itu yang diduga Cibi gitu ya, kemudian memutar penerbangan heading kembali ke arah timur laut dan ke utara, menghindari cuaca mendung tebal tersebut. Namun
pada pukul 13.26 helikopter P1113 ini memanggil terus 1103 namun tidak ada jawaban dan mengkonfirmasi ke eh, airnav ke tower bahwa tidak ada informasi lebih lanjut. Hingga sampai 11.13 itu landing di Bandara Tanjung Pandan pada pukul 13.46, demikian dinyatakan lost contact. Nah, informasi kami dapat dari kronologis dari airnav di Tanjung Pandan, demikian Mbak. Ya, untuk kondisi dari helikopter sendiri Pak, apakah juga tim SAR mendapatkan informasi mengenai hal ini ketika helikopter hendak melakukan penerbangan ataupun perjalanan seperti apa? Apakah semuanya juga dalam keadaan baik sesuai dengan standar yang ada? Nah, terkait hal tersebut kami tidak punya kewenangan tetapi kemungkinan besar dalam kondisi baik karena periflight cukup jauh dilaksanakan baik dari Kalimantan menuju Pondok Cabe, demikian Mbak. Ya, Pak Made, dari 1 orang korban yang sudah ditemukan ini Pak, apakah ini sudah teridentifikasi Pak? Sampai saat ini masih diidentifikasi oleh tim DPI dari Polda. Demikian apabila mungkin nanti sudah ada teridentifikasi nanti akan disampaikan lebih lanjut dari tim DPI, demikian Mbak. Kesulitan-kesulitan atau tantangan yang dihadapi tim di lapangan Pak sampai sejauh ini apa saja? Sampai sejauh ini secara umum tidak ada kesulitan karena kita mencari di atas permukaan tidak ada kesulitan, namun di bawah permukaan butuh waktu di dalam pendeteksian dengan luas area. Kita mendeteksi di bawah permukaan cukup luas, namun di atas permukaan tidak terlalu luas dengan jumlah kapal yang ada, namun di bawah permukaan dengan alat yang terbatas hanya satu kapal yang memiliki pendeteksian di bawah air. Area yang di cover cukup luas, demikian sampai saat ini kesulitan lain tidak ada Mbak. Baik, Pak Madaoka Kakansar Pangkal Pinang ditahan dulu Pak, kita harus jeda sejenak tapi nanti kembali kita masih akan berbincang dengan Kakansar Pangkal Pinang Pak Madaoka mengenai upaya pencarian yang masih terus dilakukan atas jatuhnya helikopter milik Polairut ini pemirsa. Usai jeda kami kembali.